Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Penulis berkata zakat fitri dan zakat mal. Ya, jadi bagaimana tuntunan zakat fitri dan zakat mal ya, terutama di tengah wabah corona ini, ya berdasarkan pendapat jumhur para ulama, zakat fitri atau zakat fitrah dibayarkan dengan bahan makanan pokok. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-sha'im minal lawi wal rafath wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fahiya shadaqatun minas shadaqat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan buruk, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka ia adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka ia adalah sedekah. Ya, jadi zakat fitri itu dibayarkan dengan bahan makanan pokok, bukan dengan uang. Walaupun kita mengetahui ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini, akan tapi pendapat jumhur adalah zakat fitri itu dibayarkan dengan bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok ini diberikan kepada 8 golongan penerima zakat menurut pendapat jumhur ulama yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa minas sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil zakat dan para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk berjuang di jalan Allah, dan untuk musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, jadi ada 8 golongan penerima zakat, ya, baik itu zakat fitri ataupun zakat mal. Penjelasan ringkas untuk 8 golongan penerima zakat ini adalah sebagai berikut. Pertama, fakir, orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau hanya mencukupi sampai setengah dari kebutuhannya. Ya, definisi fakir, nggak punya harta sama sekali atau dia punya pemasukan akan tapi nggak sampai bisa memenuhi setengah dari kebutuhannya. Kemudian yang kedua, miskin, orang yang hartanya mencukupi setengah kebutuhannya atau lebih tetapi belum cukup untuk memenuhi seluruhnya, yaitu miskin. Jadi kalau kata fakir dan miskin itu digabung, maka maknanya berbeda sesuai dengan yang telah kita sebutkan barusan. Akan tapi kalau kata fakir dan miskin itu disebutkan cuma salah satunya saja, misalnya dalam satu dalil hanya disebutkan fakir, atau di dalil yang lain hanya disebutkan miskin, maka itu mencakup kedua-duanya, mencakup definisi fakir dan miskin yang baru saja kita sebutkan. Kemudian golongan ketiga adalah amil zakat, pengumpul dan penyalur zakat yang telah ditunjuk oleh ulil amri. Yang keempat adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam untuk semakin menguatkan keimanannya. Ya. Jadi ini boleh diberikan zakat. Atau orang kafir yang dekat dengan Islam dan diharapkan keislamannya. Orang kafir, ya walaupun dia kafir, akan tapi dia dekat dengan Islam, diharapkan keislamannya, maka ya boleh diberikan zakat. Atau orang kafir yang diharapkan berhenti keburukannya kepada kaum muslimin. Ya, jadi ketika ada orang kafir yang zalim, ya, dan kita mengharapkan keburukannya berhenti kepada kaum muslimin, maka tidak mengapa untuk diberikan zakat. Itu termasuk golongan keempat, yaitu mu'allaf. Ya. Yang kelima, riqab, yaitu budak mukatab, yaitu budak yang hendak menebus dirinya kepada tuannya agar bisa merdeka, yaitu namanya budak mukatab. Atau seorang muslim yang ditawan oleh orang kafir dan bisa dibebaskan dengan membayar uang tebusan. Tidak mengapa bagi kita untuk membayarnya dengan zakat. Kemudian yang keenam adalah gharim, orang yang harus membayar sejumlah besar uang dalam rangka mendamaikan dua kabilah kaum muslimin walaupun dia kaya, ya. Maka tidak mengapa bagi kita untuk ya memberikan zakat kepada orang seperti ini. Atau orang yang punya utang tetapi tidak mampu untuk membayarnya selama dia sudah bertaubat
jika utangnya tersebut karena kemaksiatan. Ada orang utang tapi dia tidak mau bayar, tidak mampu membayarnya, maka kita boleh berikan zakat kepadanya. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya dia utangnya tersebut karena kemaksiatan, dia ngutang karena untuk beli khomer misalnya, naudzubillah min dzalik. Maka syarat boleh diberikan zakat kepadanya kalau dia sudah bertaubat. Kalau belum bertaubat, berdasarkan indikasi atau qarinah, kita ambil zahirnya, dia tampaknya belum bertaubat, maka kita tidak boleh memberikan zakat kepadanya. Kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah, yaitu pejuang yang berjihad di jalan Allah jika mereka tidak diberikan gaji oleh negara. Kemudian yang kedelapan adalah ibnu sabil, musafir yang tidak punya harta atau bekal yang cukup sehingga tidak bisa kembali ke daerahnya walaupun di daerah asalnya tersebut dia adalah orang yang kaya. Jadi musafir tersesat misalnya, atau walaupun tidak tersesat tapi dia jauh dari tempat asalnya, rumah tinggalnya, tempat tinggalnya. Kemudian dia saat di safarnya tersebut dia sudah tidak punya harta atau bekal untuk kembali lagi ke daerahnya, maka tidak mengapa bagi kita untuk memberikan zakat kepadanya walaupun di daerah asalnya, di tempat tinggalnya dia adalah orang yang kaya. Ini dengan asumsi bahwa dia tidak bisa mengakses hartanya menggunakan teknologi yang ada saat ini, seperti misalnya dia menggunakan mobile banking gitu misalnya. Jadi kalau dia bisa mengakses tabungannya dimanapun dia berada, maka dia tetap tersifati sebagai orang kaya, bukan lagi ibnu sabil lagi. Taib. Kemudian penulis berkata, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitri bisa dibayarkan dengan uang, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa ia baru bisa dibayarkan dengan uang jika ada kebutuhan atau maslahat. Jadi pendapat pertama, zakat fitri harus dengan bahan makanan pokok. Pendapat kedua, zakat fitri bisa dibayarkan dengan uang, baik ada maslahat atau tidak, memang zakat fitri bisa dibayarkan dengan uang. Tapi yang pendapat yang ketiga, bisa dibayarkan dengan uang jika ada maslahat atau kebutuhan. Ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, yaitu bahwa zakat fitri harus dibayarkan dengan bahan makanan pokok sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas. Akan tetapi boleh jika kita membayarkan zakat fitri dengan uang atau transfer kepada penyalur zakat, selama kita telah memastikan bahwa penyalur zakat itu akan membeli bahan makanan pokok dengan uang tersebut sebelum kemudian disalurkan ke penerima zakat. Jadi ada 3 komponen di sini, 3 orang. Yang pertama adalah kita sendiri sebagai orang yang akan membayarkan zakat. Yang kedua adalah penyalur zakat. Yang ketiga adalah penerima zakat. Penerima zakat ini 8 golongan yang tadi. Penyalur zakat itu seperti misalnya amil zakat, atau walaupun dia tidak ditunjuk secara resmi oleh pemerintah, misalnya dia hanya sekedar takmir masjid di lokal daerah kita misalnya, berinisiatif untuk mengumpulkan zakat untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka boleh bagi kita untuk membayarkan uang kepada penyalur zakat atau transfer uang kepada penyalur zakat tersebut kalau kita bisa memastikan, setelah kita memastikan bahwa penyalur zakat tersebut akan membelikan bahan makanan pokok terlebih dahulu sebelum menyalurkannya ke penerima zakat. Jadi ibrohnya yang penting itu adalah ketika penerima zakat menerima zakat tersebut, mereka menerimanya dalam bentuk bahan makanan pokok. Adapun waktu dikeluarkannya zakat fitri, waktu dikeluarkannya zakat fitri, maka setelah terbit fajar hari Id sampai sebelum sholat Id. Jika waktu ini sudah terlewat, yaitu sholat Id telah selesai dilaksanakan, maka orang yang belum membayar zakat fitri itu berdosa jika tidak ada uzur. Tetap wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya tersebut dan menyerahkannya kepada penerima zakat. Akan tetapi ia tidak sah sebagai zakat dan akan terhitung sebagai sedekah. Jadi ibrohnya adalah ketika penerima zakat menerima zakat tersebut
bahan makanan pokok tersebut, penerima zakat harus menerimanya sebelum sholat Id, ya. Atau ketika sholat Id ditiadakan, ya sebelum waktu biasanya dilaksanakan sholat Id. Zakat fitri boleh dikeluarkan lebih awal sehari atau 2 hari sebelum sholat Id berdasarkan pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Nafi' rahimahullah berkata, wa kanu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladzina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitr biyaumin aw yaumain. Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, dan mereka, yakni para sahabat, memberikan zakat fitri sehari atau 2 hari sebelum hari Idul Fitri. Adapun zakat mal, maka hukum asalnya adalah ia dikeluarkan ketika harta kita telah melebihi nisab dan mencapai haul. Ya, jadi tadi sebelum kita lanjut ke zakat mal, ya kita harus menekankan poin di sini bahwa ketika ada seseorang yang tidak membayarkan zakat fitri tanpa uzur sampai setelah sholat Id dilakukan, maka tetap wajib baginya untuk mengeluarkan zakat tersebut, tapi tetap akan terhitung sebagai sedekah, ya. Kalau ada uzur, maka ya tidak mengapa untuk memberikan atau membayarkan atau ya memberikan zakat fitrinya tersebut, bahan makanan pokoknya tersebut ke penerima zakat setelah sholat Id, ya tidak mengapa, dan akan tetap terhitung sebagai zakat kalau misalnya dia terlambat karena ada uzur. Ya, contoh uzur di sini misalnya dia bahan makanan pokoknya sudah siap, ya ba'da subuh di hari Id sudah siap, seandainya mau langsung diberikan itu bisa, tapi ada uzur tiba-tiba misalnya ya ketiduran atau misalnya ya ada masalah tertentu yang membuat dia tidak bisa keluar rumah, kemudian ya memberikan ya bahan makanan pokok tersebut, zakat fitrinya tersebut ke penerima zakat, maka ini uzur syar'i, ya. Kalau memang itu tidak disengaja, itu adalah uzur syar'i, atau lupa juga termasuk ya uzur syar'i, ya, maka tidak mengapa baginya untuk memberikan zakat fitrinya tersebut setelah sholat Id, dan itu akan teranggap tetap sebagai zakat karena dia ma'dzur, orang yang mendapatkan uzur. Kemudian penulis berkata, adapun zakat mal, maka hukum asalnya adalah ia dikeluarkan ketika harta kita telah melebihi nisab dan mencapai haul. Akan tetapi boleh bagi kita untuk mengawalkan pembayaran zakat mal ini selama harta kita telah melebihi nisab walaupun belum mencapai haul. Ya, sebuah kaidah fikih mengatakan, fa'ilul ibadah in kana qabla wujudi sababi wujubiha fala yasih, wa in kana ba'dahu fa sahih walau kana qabla wujubiha atau qabla syarti wujubiha. Mengerjakan ibadah jika sebelum ada sebab wajibnya maka tidak sah, dan jika setelahnya maka sah walaupun sebelum ibadah tersebut menjadi wajib atau sebelum ada syarat wajibnya. Ya, gimana kita paham kaidah ini? Langsung kita contoh, ya. Lebih mudah insyaallah kita memahami sebuah kaidah kalau kita langsung menuju contoh. Jika kita terapkan pada zakat mal, maka apabila zakat mal tersebut dikeluarkan sebelum ada sebab wajibnya, yaitu ketika hartanya mencapai nisab, maka tidak sah sebagai zakat, sehingga ia akan dihitung sebagai sedekah saja. Akan tetapi apabila setelah hartanya mencapai nisab, maka sah sebagai zakat walaupun belum mencapai haul. Ya, jadi di sini ya tentang zakat mal itu ada 2 hal, ada mencapai nisab, kemudian ada mencapai haul, ya, melebihi nisab dan mencapai haul. Nisab itu adalah jumlah minimal tertentu, ya, yang ketika harta kita telah ya mencapai lebih dari nisab tersebut, ya maka ya kita wajib untuk bayar zakat ya setelah mencapai haul. Ya, haul itu adalah 1 tahun Hijriah setelah harta kita melebihi nisab, melebihi jumlah minimal tertentu ini. Jadi ada 2, di sini ada sebab wajib yaitu ya nisab, dan ya syarat wajib yaitu haul. Sebab wajib yaitu nisab dan syarat wajib yaitu haul. Apa bedanya? Sebab wajib itu maksudnya adalah ya karena harta kita melebihi nisab, maka inilah sebab mengapa kita diwajibkan. Tapi ini belum menjadi wajib sampai syarat wajib itu terpenuhi yaitu haul. Jadi baru wajib untuk kita bayarkan kalau sudah
ya kalau sudah mencapai haul, yaitu 1 tahun hijriah. Kalau selama dalam 1 tahun hijriah tersebut harta kita ya sempat turun angkanya ke melebihi atau sempat turun angkanya di bawah nisab, maka ya itu sudah ya hitungan haul itu sudah hilang ya. Jadi harus hitungan haul harus diawali lagi, dimulai lagi kalau harta kita telah melebihi nisab di waktu berikutnya. Jadi kalau misalnya kita melebihi nisab di sini, harta kita melebihi nisab di bulan ini misalnya, kemudian nanti 3 bulan berikutnya turun lagi, ya maka ini sudah 3 bulan nih, hitungan ini kita tiadakan. Kalau sudah di bawah nisab, kemudian bulan berikutnya melebihi nisab lagi, maka itu baru disitulah ya hitungan haulnya dimulai lagi. Ya, jadi kalau misalnya harta kita telah melebihi nisab di bulan ini misalnya, di bulan tertentu, kemudian dalam 1 tahun berikutnya, 1 tahun ke depan tidak pernah di bawah nisab, selalu di atas nisab atau sama dengan nisab harta kita, maka setelah mencapai 1 tahun hijriah, setelah mencapai haul, wajib bagi kita untuk membayar zakat. Ya, jadi baru wajibnya itu setelah mencapai haul. Akan tetapi kaidah ini menyebutkan bahwa walaupun seseorang itu belum wajib baginya untuk membayar zakat, yakni selama di periode 1 tahun hijriah ini belum mencapai haul, akan tapi berada di antara ya nisab dan mencapai haul ini, kalau dia membayarkan zakatnya ya di periode ini, maka itu ya sah sebagai zakat. Ya, ini zakat mal kita bicarakan ya, bukan zakat fitriyah. Maka sah sebagai zakat. Jadi baru wajib setelah dia mencapai haul. Akan tapi kalaupun dia belum mencapai haul, dia sudah membayarkan zakatnya, maka itu sah sebagai zakat. Akan tapi beda kalau misalnya dia membayarkan zakatnya sebelum nisab. Ya, nisab saja belum terpenuhi. Kalau dia mengeluarkan ya sebagian hartanya, maka itu akan terhitung sebagai sedekah, tidak terhitung sebagai zakat. Mengapa? Karena kaidahnya melakukan ibadah, jika sebelum ada sebab wajibnya itu nisab, maka tidak sah sebagai ibadah tersebut, tidak sah sebagai sedekah, tidak sah sebagai zakat, akan terhitung sebagai sedekah. Akan tetapi kalau setelah sebab wajibnya, setelah nisab, tetapi sebelum wajibnya itu sendiri, atau sebelum syarat wajibnya itu haul, yaitu di sekitar sini ya, di antara nisab dan haul, maka sah sebagai zakat. Jadi mendahulukan, mengawalkan pembayaran zakat itu boleh selama ya setelah nisab. Ya, oleh karena itu jika kita hendak mengawalkan pembayaran zakat mal kita walaupun belum mencapai haul, maka itu tidak mengapa. Mengingat ada kebutuhan mendesak dan maslahat yang besar saat ini, yaitu untuk membantu kaum muslimin yang berhak menerima zakat dan terdampak akibat merebaknya wabah corona ini. Zakat mal boleh digunakan untuk membantu kaum muslimin yang tidak mampu untuk berobat, karena mereka termasuk dalam kategori fakir miskin. Demikian pula zakat mal boleh digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan, APD, obat, dan membangun rumah sakit, yang semuanya itu adalah untuk para penerima zakat. Harus penerima zakat yang merasakan fasilitas atau alat-alat kesehatan atau APD atau obat yang dibeli dari zakat tersebut. Maka ya mengingat ada kebutuhan yang mendesak saat ini untuk ya membantu kaum muslimin yang sedang kesulitan, kesusahan di tengah wabah corona ini, maka tidak mengapa bagi kita untuk mengawalkan pembayaran zakat mal kita. Nah.